Hai semuanya, di video kali ini kita akan lanjut ke tahap pencatatan untuk akuntansi perusahaan dagang. Video kali ini kita akan lanjut ke tahap pencatatan untuk akuntansi perusahaan dagang. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang jurnal khusus dan jurnal umum. Kali ini kita akan melanjutkan untuk tahap pencatatan ke buku besar utama dan buku besar pembantu. Nah, buku besar itu atau ledger merupakan kumpulan semua akun yang ada di perusahaan. Ada dua macam buku besar. Yang pertama adalah buku besar utama atau general ledger, yaitu akun yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang digunakan dalam proses akuntansi sebuah perusahaan. Pencatatan itu dilakukan secara berkala atau setiap akhir bulan berdasarkan rekapitulasi jurnal khusus. Yang kedua adalah buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Ini dibuat untuk mencatat perincian yang ada dalam buku besar utama yang bersangkutan. Jadi jenis buku besar pembantu itu digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, pencatatannya itu dilakukan setiap terjadi transaksi berdasarkan buku transaksi. Nah, ini ada macam-macam dari buku besar pembantu. Yang pertama ada buku besar pembantu utang dagang, kemudian buku besar pembantu piutang dagang, ada buku besar pembantu persediaan barang dagang, ada buku besar pembantu peralatan, dan ada buku besar pembantu perlengkapan. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jika misalkan dalam perusahaannya butuh hanya 2 buku besar pembantu, maka dicatatnya 2 saja. Nah, tahap pertama kita akan posting ke buku besar utama atau general ledger. Nah, dalam proses akuntansi perusahaan dagang, data yang diposting ke buku besar utama ini diambil dari jurnal khusus dan jurnal umum. Agar pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar itu lebih mudah, maka harus dibuat dulu rekapitulasi jurnal terlebih dahulu. Nah, langkah pertama, buka jurnal yang sudah kalian buat sebelumnya, yang sudah kalian isi jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada jurnal umum. Nah, langkah yang kedua, kalian akan membuat kolom rekapitulasi jurnal. Bentuknya seperti ini, ada nomor akun, nama akun, debit kredit, dan jumlah. Nah, kita akan membuat rekapitulasi jurnal pembelian terlebih dahulu. Kita sediakan dulu, kalian lihat jurnal pembeliannya, kemudian kalian buat kolom rekapitulasi jurnal pembeliannya. Langkahnya yang pertama, kalian lihat nih, dalam jurnal pembelian ini ada akun apa saja. Yang pertama kan ada akun pembelian, perlengkapan, peralatan toko, dan utang dagang. Nah, karena perlengkapan tidak ada transaksi, maka yang akan muncul dalam rekapitulasi jurnal adalah akun pembelian, peralatan toko, dan utang dagang. Lalu kalian catat berdasarkan dengan nomor akun. Karena peralatan toko itu aktiva, jadi yang pertama ditulis adalah peralatan toko, maka nomor akunnya ini adalah 122. Kemudian selanjutnya catatnya utang dagang, karena nomor akunnya dari angka 2 ya, 211. Kemudian yang ketiga, kalian catat akun pembelian, nomor akunnya 511. Selanjutnya memasukkan nominal yang peralatan toko ada di debit sebesar 9 juta rupiah. Kemudian ada utang dagang sebesar 116.500.000 rupiah di kredit. Kemudian ada pembelian 107.500.000 rupiah di debit. Selanjutnya kalian jumlahkan. Nah, ini adalah rekapitulasi jurnal pembelian. Selanjutnya kita buat rekapitulasi jurnal penjualan. Kalian lihat jurnal penjualannya, kemudian buat kolom rekapitulasi jurnal penjualan. Di sini, dalam jurnal penjualan hanya ada 2 akun ya, akun piutang dagang dan akun penjualan. Jadi kalian tinggal tulis pertama, urutkan berdasarkan nomor akun. Piutang terlebih dahulu karena aktiva, nomor akunnya 122, kemudian yang kedua tulis penjualan, nomor akunnya 411.
Selanjutnya memasukkan nominalnya. Pertama, piutang dagang 109 juta di debit, kemudian penjualan 109 juta di kredit, lalu dijumlahkan. Selanjutnya, kalian buat rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Kalian buka jurnal penerimaan kasnya, kemudian buat kolom rekapitulasi jurnal penerimaan kasnya. Kita lihat nih dalam jurnal penerimaan kas ada akun apa saja. Ada akun kas, potongan penjualan, piutang dagang, penjualan, dan kolom serba-serbi. Nah, di sini ada 4 akun yang muncul, maka kalian akan masukkan ke dalam rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Pertama, urutkan berdasarkan aktiva dulu, ada kas, piutang dagang, kemudian penjualan dan potongan penjualan. Urutkan berdasarkan nomor akun. Nominalnya kita masukkan kas 72.378.000 di debit, ada piutang dagang 36.100 di kredit, kemudian ada penjualan 37 juta di kredit, lalu ada potongan penjualan sebesar 722.000 di debit. Terakhir kalian jumlahkan. Selanjutnya kalian membuat jurnal pengeluaran kas. Lalu kalian buat kolom rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Di dalam jurnal pengeluaran kas ada akun pembelian, kemudian akun utang dagang, ada akun beban gaji karyawan, akun beban listrik, akun kas, dan akun potongan pembelian. Nah, di sini kalian masukkan ke dalam buku rekapitulasi. Yang pertama, urutkan sesuai aktiva, ada kas, lalu kewajiban, ada utang dagang, ada akun pembelian, urutkan, ada potongan pembelian, beban gaji, dan beban listrik. Setelah kalian masukkan, nominalnya untuk kas di kredit, lihat sisi kredit ya, di sini kas kredit sebesar 80.190.000. Lalu ada utang dagang di debit 45.900.000, ada pembelian di debit 27 juta, kemudian ada potongan pembelian di kredit 210.000, ada beban gaji karyawan 6 juta di debit, kemudian ada beban listrik 1.500.000 di debit. Terakhir kalian jumlahkan. Nah, terakhir kita buat rekapitulasi jurnal umum. Kalian buka jurnal umumnya, kemudian buat kolom rekapitulasinya. Di jurnal umum ini muncul 4 akun, ada utang dagang, retur pembelian, retur penjualan, dan piutang dagang. Lalu kalian masukkan berdasarkan urutan nomor akun aktiva, ada piutang dagang, kemudian kewajiban ada utang, retur penjualan, dan retur pembelian. Nominalnya utang dagang 400.000 di kredit, lalu utang dagang ada 600.000 di debit, kemudian ada retur penjualan 400.000 di debit, dan retur pembelian 600.000 di kredit. Terakhir kalian jumlahkan. Nah, setelah kalian buat, langkah selanjutnya adalah posting setiap akun tersebut ke dalam buku besar utama. Nah, pertama yang harus kalian buka adalah neraca saldo awal yang ada pada soal. Nah, di soal kan ada tuh sebelum soal dari transaksi tanggal 1 sampai 31 Desember itu ada yang namanya neraca saldo. Kalian buka, kemudian kalian buka juga rekapitulasi jurnal yang sudah kalian buat. Lalu, kalian buat kolom buku besar berdasarkan jumlah akun yang ada pada neraca pada saldo awal dan akun rekapitulasi jurnal. Kemudian posting, urutkan berdasarkan nomor akun, dan perhatikan aturan saldo normal debit kredit setiap akun. Nah, bentuk buku besar utama ini sama kayak kemarin buku besar perusahaan jasa, ada kolom tanggal, keterangan referensi debit kredit, saldo debit kredit. Langkah selanjutnya, buka dulu neraca saldo. Karena contohnya kita menggunakan neraca saldo awal PD Makmur, ini pertama kalian hitung dulu ada 24 akun, maka nanti kalian buat buku besar utamanya itu 24 akun. Jadi di akhir nih, kalian harus membuat buku besar utama 24 akun. Jadi jumlah ini tuh tergantung pada setiap soal. Apa nanti di jurnal khusus muncul akun baru, nah nanti kalian tinggal tambahkan saja buat kolom baru untuk buku besar.
Ini rekapitulasi jurnalnya, kalian buka yang sudah dibuat ya, ada rekapitulasi jurnal pembelian, rekapitulasi jurnal penjualan, rekapitulasi jurnal penerimaan kas, rekapitulasi jurnal pengeluaran kas, dan rekapitulasi jurnal umum. Contoh posting ke buku besar utama berdasarkan data rekapitulasi jurnal yang sudah dibuat. Kalian pertama buka dulu neraca saldo yang ada pada soal. Kita akan buat buku besar utama untuk buku besar kas. Nah, karena dalam neraca saldo awal ini kas ada saldo ya, 67.500. Kita masukkan, tulis kas saldo, ini nama akunnya kas ya, nomor akun jangan lupa kalian tulis nomor akun, nama akun kas. Kemudian kalian lihat lagi nih dari jurnal khusus dan jurnal umum yang berkaitan dengan kas itu ada di rekapitulasi mana saja. Ternyata ada di jurnal penerimaan kas, ada akun kas, kemudian dalam pengeluaran kas kan ada akun kas. Nah, kalian akan masukkan ke buku besar dalam jurnal penerimaan kas, kemudian dalam jurnal pengeluaran kas. Ada akun buku besar, maka kalian tulis kolom keterangan jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Referensi kalian tulis untuk penerimaan kas JPNK, kalau untuk pengeluaran kas JPK. Lalu kalian masukkan nominal. Dalam neraca saldo awal nih ada kas 67.500 di debit. Kemudian di penerimaan kas ada tambahan 72.378. Kalian tambahkan debit dengan debit, ditambahkan masih di debit, kemudian dalam pengeluaran kas ada berkurang 80.190.000, maka kalian kurangi. Selanjutnya kita buat contoh buku besar piutang. Pertama, kalian lihat dulu dalam neraca saldo awal piutang ada berapa, 12.500 ya. Nah, kan ada saldo, kalian tulis tanggal 1 ada saldo, kemudian kalian lihat dalam jurnal khusus dan jurnal umum yang ada nama akun piutang di jurnal apa saja, yaitu ada di jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Ini muncul akun piutang dagang, maka kalian tulis dalam kolom keterangan. Nah, kalian kasih nomor referensi untuk jurnal penjualan, JPJ, jurnal penerimaan kas, JPNK, jurnal umum, JU ya. Selanjutnya kalian masukkan nominal. Untuk piutang dagang ada saldo awal 12.500. Kemudian di jurnal penjualan ada di debit 109 juta. Maka kalian jumlahkan. Kemudian di penerimaan kas ada di kredit 36.100, maka dikurangi jadi 85.400. Kemudian dalam jurnal umum ada di kredit 400, maka dikurangi lagi 400.000. Hasil akhirnya adalah 85 juta. Nah, ini kalian buat untuk seluruh akun seperti ini caranya. Jadi sampai 24 akun tadi. Nanti di buku besar akuntansi kalian buat kolom-kolom buku besar utama itu. Nah, hasilnya akan seperti ini yang tadi kita buat ya. Untuk buku besar utama kas, ada buku besar utama piutang. Contoh satu lagi ada buku besar utama persediaan barang dagang. Karena persediaan barang dagang ini tidak muncul akun dalam jurnal khusus dan jurnal umum, maka hanya dituliskan saldo saja, saldo awal dalam neraca saldo di soal tanggal 1. Jadi bawahnya kosongkan. Seperti itu selanjutnya. Nah, yang kedua kita akan belajar posting ke buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Nah, langkah posting ke buku besar pembantu ini, buat buku besar pembantu yang dibutuhkan, yaitu untuk buku besar pembantu utang dagang dan buku besar pembantu piutang dagang. Ini sesuai soal perusahaan PD Makmur. Nah, kemudian kalian buat buku besar pembantu utang dagang itu sebanyak kreditur atau pemasok. Kemudian kalian buat kolom buku besar pembantu piutang dagang itu sebanyak debitur atau pelanggan. Kemudian kalian urutkan berdasarkan kode akun pelanggan. Nah, di sini bentuk buku besar pembantu itu sama dengan buku besar utama. Bedanya ini bukan nama akun, tapi nama. Jika pembantu utang, maka nama kreditur atau pemasok. Jika pembantu piutang, maka nama debitur atau pelanggan.
Ini alamatnya, kemudian kodenya ini kode akun, itu kode akun pelanggan. Kolomnya sama, ada tanggal, keterangan referensi debit kredit, kemudian saldo untuk menjumlahkan. Nah, sumber pencatatannya dari mana untuk mengisi buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang dagang? Nah, pertama untuk buku besar pembantu utang dagang, kalian lihat nih, transaksi-transaksi dalam jurnal pembelian, khusus tentang pembelian kredit, dalam jurnal pengeluaran kas, ada pelunasan utang dagang, kemudian dalam jurnal umum ada retur pembelian. Ini yang berkaitan dengan kreditur atau pemasok. Yang kedua, sumber pencatatan untuk posting ke buku besar pembantu piutang dagang. Kalian lihat bukti transaksinya dalam jurnal penjualan, ada penjualan kredit, dalam jurnal penerimaan kas ada pelunasan piutang, dan jurnal umum ada retur penjualan. Ini dari debitur ya, atau pelanggan. Cara posting ke buku besar pembantu utang dagang. Nah, ini ada bukti transaksi dalam jurnal pembelian, kemudian ada dalam jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum. Karena di jurnal umum itu tidak ada transaksi, maka ini akan hanya memasukkan dalam transaksi jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Kalian buka nih jurnalnya. Kalian pertama lihat dulu transaksi yang berkaitan dengan toko anggrek. Kita akan buat buku besar pembantu utang dagang untuk toko anggrek, karena toko anggrek ini adalah kreditur atau pemasok. Kalian isi alamatnya, kemudian kalian buat kode akun. Di sini ada, karena utang dagang maka diawali dengan 211. Nah, titik satunya ini adalah urutan nama pemasok. Titik 1, titik 2 nanti toko apa selanjutnya. Yang pertama kita buat untuk toko anggrek. Di sini isi periode pembuatannya. Kemudian lihat transaksi tanggal 1 nih, toko anggrek ada di jurnal pembelian. Kemudian tanggal 6 ada di jurnal pembelian, maka kalian catat. Utang dagang kan ada di jurnal pembelian. Kemudian selanjutnya toko anggrek ini terjadi transaksi lagi pada tanggal 8. Ini muncul di jurnal pengeluaran kas. Kalian tulis keterangannya pelunasan utang. Kemudian masukkan nominalnya ini untuk utang dagang. Pembelian tanggal 1 ada 10.500.000 dan tanggal 6 ada 25 juta. Kemudian pelunasan piutang tanggal 8 ada 10.500.000 di kredit. Untuk saldonya kalian tinggal jumlahkan saja. Nah, kalau dibuat selanjutnya kalian akan membuat seperti ini ya. Ini untuk buku besar pembantu utang. Pertama ada toko anggrek, kode akunnya 211.1, ada toko ros 211.2 nih. Ini dalam toko ros, ini ada 4 transaksi. Jadi kalian tinggal lihat aja dalam jurnal pembelian, kemudian jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum ada nggak transaksi yang berkaitan dengan toko ros. Selanjutnya, ini kita buat lagi buku besar pembantu utang dagang untuk toko furniture. Kita lanjutkan kode akunnya 211.3, kemudian ada toko mawar 211.4. Nih, ini hanya ada satu transaksi saja. Ini kalian tinggal lihat juga dalam jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum itu ada gak yang berkaitan dengan toko furniture atau toko mawar. Selanjutnya kita akan posting ke buku besar pembantu piutang dagang. Yang kalian butuhkan adalah jurnal penjualan, kemudian jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Yang muncul pertama kali pelanggan adalah Tuan Andi, maka debitur pertama, maka ditulisnya 112.1. Kalian ingat tulis alamatnya, pembuatan periodenya, dan keterangan tanggal transaksi. Kita lihat di jurnal penjualan nih, tanggal 2 ada Tuan Andi melakukan transaksi penjualan, kemudian tanggal 15. Selanjutnya, di jurnal penerimaan kas, ada transaksi lagi Tuan Andi, tanggal 9. Transaksi piutang dagang. Jadi kalian lihat nih, yang berkaitan dengan piutang dan piutang, kalian masukkan, tulis keterangannya sesuai dengan transaksinya. Kemudian kalian masukkan nominalnya, ini untuk tanggal 2 penjualan, ada 12.500.000 di debit, masukkan di debit, dan penerimaan piutang tanggal
Nih, 9 ada 12.500.000 di kredit. Ingat ya, sisi debit kredit. Di kredit 12.500.000 dikurangi 12.500.000 sama dengan 0 ya. Ini jadi 0. Kemudian muncul lagi penjualan tanggal 15, 45 juta di debit. Kalian buat selanjutnya untuk para debitur atau pelanggan. Nah, kita lihat dalam soal ini muncul ada 3 pelanggan ya. Ada Tuan Andi. Nah, kode pelanggannya 112.1, kemudian ada Nyonya Rini, pelanggan 112.2, kemudian ada Tuan Rino, pelanggan ketiga 112.3. Kalian buat, kalian juga lihat nih untuk Nyonya Rini dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum ada nggak yang berkaitan dengan Nyonya Rini? Ini ada penjualan, untuk penjualan, penerimaan piutang, kemudian Tuan Rino ada dalam jurnal penjualan transaksinya. Nah, maka ada 3 buku besar pembantu piutang dagang. Oke, step by step cara mudah untuk membuat buku besar utama dan buku besar pembantu, baik buku besar pembantu utang atau buku besar pembantu piutang, sudah saya sampaikan. Silakan kalian cek di kolom deskripsi untuk mendapatkan materi dari video ini. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda dan orang yang Anda kenal, silakan like dan share video ini. Dan untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini, silakan subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Saya Tri Wulansari, Guru Ekonomi SMA Yapera. Terima kasih.